Saya masuk PDI Perjuangan sebenarnya bermula dari orang tua sebenarnya, dari orang tua kita. Pada waktu itu orang tua di PNI dan lanjut sampai ke kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan saya pribadinya itu tahun 2002 baru memiliki kartu anggota PDI Perjuangan 2002. Waktu itu masih pengurus anak ranting saya. Dan dilanjutkan dengan kegiatan rutinitas saya. Setelah tamat kuliah saya ikut di LBH Palembang. Jadi aktif menjadi seorang aktivis pada tahun pergerakan 98. Dan terus berlanjut saya menjadi seorang lawyer, menjadi advokat di Sumatera Selatan, di Palembang, di Banyuasin. Dan dilanjutkan saya kegiatan sebagai profesi, sebagai advokat dan sebagai pengacara. Tidak sampai di situ saja, saya juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan partai politik dan saat itu pekerjaan profesi saya sebagai advokat. Ya. Jadi kan di dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang advokat dan juga sebagai pengurus partai politik, tapi masih jenjangnya kan masih di tingkat bawah, saya dari anak ranting menjadi pengurus PAC dan dilanjutkan menjadi pengurus DPC. Dan ini ada jenjang, ada sebuah proses yang saya jalani sebagai profesi saya sebagai pengacara, dan istri saya sudah menjadi anggota DPRD pada waktu itu. Jadi memang kami dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi profesi saya sebagai pengacara, istri saya sebagai anggota DPRD pada waktu itu. Dan beliau sekarang sudah almarhum ya. Sekarang sudah melanjutkan darah politik itu dari orang tua. Dan di dalam menjalankan profesi sehari-hari sebagai pengacara, saya juga berubah profesi. Pada waktu itu ada profesi ganda juga. Hanya 1 tahun lebih kurang yang begitu aktif di dunia pengacara. Dan dilanjutkan saya mengikuti profesi sebagai seorang pengusaha pada waktu itu. Karena dulu sering mendampingi teman-teman pengusaha dalam pelaksanaan tender, pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek. Jadi akhirnya saya mengikuti di dalam dunia usaha juga. Jadi di tahun 2001-2002 itu aktif di dunia pengacara sekaligus sebagai kader partai pada waktu itu. Dan dilanjutkan 2003 saya banyak sudah mengikuti di dalam dunia usaha. Ya, sempat menjadi ketua Kadin, menjadi sekretaris Gapensi, dan ikut kegiatan-kegiatan profesi sebagai seorang pengusaha. Dan 2005 saya terjun langsung ke dunia politik. Kalau kemarin sebagai pengurus anak ranting, PAC, dan 2005 saya langsung menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Waktu itu masih wakil ketua saya, wakil ketua. Dan di 2009 saya ikut langsung kepengurusan mencalonkan diri menjadi DPRD pada waktu itu. Dan alhamdulillah 2009 saya terpilih menjadi anggota dewan, dan alhamdulillah terpilih juga menjadi pimpinan dewan pada saat itu. Karena PDI Perjuangan salah satu partai pemenang pemilu pada waktu itu. Ya, sebenarnya kalau mengikuti kegiatan PDI Perjuangan itu dari awal, di zaman reformasi itu kita sudah ikut. Jadi sebelum jadi PDI Perjuangan, waktu dulu kan PDI, saya juga sudah ikut tapi belum menjadi pengurus, baru menjadi simpatisan, menjadi kader. Karena orang tua sudah ada di sana. Dan 2019 istri sudah menjadi anggota dewan pada waktu itu, dari PDI Perjuangan juga. Sayanya yang menjadi pengurus partai di tingkat kabupaten itu 2005 sebagai wakil ketua. Dan dilanjutkan 2009 saya mencalonkan diri menjadi DPR. Yang namanya berpolitik ya pasti banyak suka dan pasti banyak juga dukanya. Sukanya yang barangkali yang paling penting kita bisa berkolaborasi, bisa ikut berjuang bersama bagaimana membesarkan partai bersama-sama teman-teman pengurus dan juga kader. Karena pada masa itu masa-masa sulit juga kita bagaimana membesarkan partai PDI Perjuangan di daerah. Karena pada waktu itu kekuasaan Orde Baru masih sangat kuat di daerah. Sehingga bagaimana kita berjuang untuk membesarkan partai pada saat itu. Dan dukanya bahwa Banyuasin itu memang wilayahnya sangat sangat luas.
Jadi jangkauan dari satu daerah ke daerah lain itu dari desa ke desa, kecamatan itu sangat sangat luas sekali. Jadi kita harus perlu waktu yang banyak, perlu tenaga yang banyak dan juga perlu materi yang banyak juga untuk menjangkau dari desa ke desa ke kecamatan-kecamatan dalam rangka kita membangun membesarkan partai di daerah. Dan sebenarnya banyak sukanya karena kita bisa berjuang bersama masyarakat, bagaimana kita mengkoordinir masyarakat, bagaimana kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah sehingga menjadi sebuah kebijakan sehingga ini bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah. Jadi ya pasti ada suka dan dukanya ke dalam kita mengurus sebuah partai untuk memenangkan dan persaingan yang begitu banyak di daerah, apalagi pada waktu itu Orde Baru masih sangat kuat. Ya, saya tidak mengalami langsung, tapi ini yang mengalami langsung kan orang tua pada saat itu di zaman paskanya sebelum reformasi. Kalau sudah pasca reformasi, sebenarnya kita tinggal memperjuangkan membesarkan partai saja, mensolidkan bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertarungan di dalam setiap agenda-agenda politik di daerah seperti pilkada, seperti pemilu, bagaimana kita bisa memenangkan itu. Ya sebenarnya masih ada karena kita kan luas, Banyuasin itu ada 21 kecamatan, ada 288 desa. Ya tidak mungkin lah semua kecamatan itu bisa kita kuasai semua. Pasti ada yang masih kuning, masih ada yang biru, masih ada yang warna-warna lain lah. Nah, inilah tugas pokok kita bagaimana memaksimalkan kecamatan-kecamatan yang belum merah bisa jadi merah seperti itu. Jadi inilah perjuangan sama-sama teman juga pengurus partai di kabupaten kita untuk berjuang bisa memenangkan partai di kecamatan-kecamatan yang dimaksud. Untuk di Banyuasin sebenarnya yang tantangan paling berat itu kaitan dengan geografis. Karena Banyuasin ini ada kepulauan-kepulauan, ada daratan, ada perairan. Jadi sehingga ini tadi dari awal saya sampaikan, kita perlu waktu yang banyak, kita perlu tenaga yang banyak, dan kita juga perlu materi yang banyak karena luasan daerah yang begitu luas. Karena Banyuasin ini luasannya 12,3 ribu kilometer persegi, hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi sebuah kabupaten yang luasannya hampir sama dengan provinsi, seperti kita lebih luas dari Banten seperti itu kan, lebih luas dari Jogja seperti itu. Jadi jangkauannya yang sulit bagi kita untuk kita jangkau. Setelah kita kalkulasi di kabupaten kaitan dengan kemenangan kita untuk 2024, kita yakin insya Allah kita akan menang. Dan target kita dari kemarin 7 kursi, kita targetkan 12 kursi. Kita targetkan 12 kursi untuk di 2024. Dan cara untuk mendapatkan ini ya kita untuk memaksimalkan kerja-kerja partai, mensolidkan kepengurusan dari tingkat DPC, PAC, ranting sampai ke anak ranting. Untuk terus bersinergi juga dengan teman-teman praksi dan juga kebenaran saya ketua partai dan juga sebagai kepala daerah di sana. Jadi inilah mempermudah kita untuk memenangkan partai kita di Kabupaten Banyuasin. Jadi bersinergi antara pengurus partai sebagai kepala daerah yang juga dari PDI Perjuangan dan juga dengan teman-teman dari praksi PDI Perjuangan untuk sama-sama kita memenangkan partai di dapil mereka masing-masing. Iya, karena Banyuasin ini 42%-nya kan penduduk Jawa. Jadi Pak Ganjar di Banyuasin itu sangat kuat. Dan kita bisa yakin Pak Ganjar bisa menang untuk di Banyuasin. Tapi untuk di Sumatera Selatan kita belum melihat sampai sejauh itu. Enggak, kita tetap fokus ke kabupaten untuk
mengurusi Banyuasin, karena masih banyak tugas kita, PR kita yang belum terselesaikan. Jadi harapan keinginan masyarakat masih banyak yang belum kita penuhi. Berarti mau disempurnakan ya Pak? Ya, kita harus selesaikan dulu janji-janji kampanye kita yang kemarin kita lakukan, yang menjadi harapan masyarakat yang belum terpenuhi.